Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Bertemu lagi dengan saya, Wana Herdiana, dalam program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang fungsi, komposisi, dan inverse. Nah, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi, komposisi, dan inverse yang berkaitan dengan aljabar fungsi. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang operasi aljabar fungsi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang domain aljabar fungsi. Oke, baik. Nah, di sini kita akan membahas tentang domain fungsi hasil operasi aljabar. Nah, di mana kita ketahui domain itu adalah daerah asal. Nah, di sini kita akan mencari daerah asal dalam aljabar fungsi dan operasinya itu ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang operasi fungsi itu, di mana kita ketahui ketika fungsi bentuknya adalah penjumlahan, berarti operasinya adalah F ditambah G dikali X. Nah, atau F dikali X ditambah G dikali X. Ini dalam bentuk fungsinya. Nah, karena pertemuan kali ini kita akan membahas tentang domain hasil penjumlahan, maka rumus untuk mencari domain hasil penjumlahan adalah DF ditambah G sama dengan DF irisan DG. Nah, bisa dilihat dari sini ya. DF ini adalah domain F dan domain G, di mana DF ini adalah domain F irisan domain G. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, ketika kita ingin mengerjakan suatu domain atau mencari suatu daerah asal, kita harus mengetahui dan menentukan dulu fungsinya. Di sini contoh soalnya, jika diketahui fx sama dengan 3x pangkat 2 dan gx sama dengan akar x ditambah 5, tentukan daerah asal dari f ditambah g dikali x. Oke. Nah, di sini kita ketahui bahwa fx-nya adalah 3x pangkat 2 dan gx-nya itu bentuk akar, yaitu x ditambah 5. Nah, yang harus kita cari terlebih dahulu yaitu menentukan nilai fungsi masing-masing ya, fx dan gx-nya. Oke, kita akan mencari fx-nya dulu. Oke, karena di sini fx-nya bentuknya adalah kuadrat, berarti di sini tidak ada syarat tertentu ya. Berarti ini bisa langsung kita definisikan untuk domainnya itu sendiri. Maka domain F bisa kita tulis X, di mana X elemen anggota bilangan real. Oke, karena di sini bentuknya kuadrat ya, berarti bisa langsung kita tentukan dengan tanpa adanya syarat. Kemudian kita mau mencari gx-nya, di mana kita lihat di sini bahwa gx ini bentuknya adalah akar. Nah, di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas bahwa ketika bentuknya adalah akar, berarti itu lebih atau sama dengan 0 ya. Berarti gx sama dengan
akar X ditambah 5. Nah, karena di sini bentuknya akar dan syarat yang harus kita ingat bahwa ketika di sini bentuknya akar, maka di dalam akar ini tidak boleh negatif. Tidak boleh negatif. Kemudian, kita mau menentukan bahwa di sini adalah lebih atau sama dengan 0. Jadi kita harus membuktikan terlebih dahulu. Berarti X ditambah 5 lebih atau sama dengan 0, maka X lebih sama dengan min 5 ya. Di sini diperoleh min 5 karena berpindah ruas. Maka bisa diperoleh untuk domain G-nya, DG sama dengan X, di mana X lebih sama dengan min 5, X elemen R. Oke, X merupakan anggota bilangan real. Nah, di sini kita sudah memperoleh DF, domain F-nya, dan DG-nya ya, domain G-nya. Maka kita bisa melihat dari garis bilangan ini. Di sini kita bisa melihat bahwa X ini merupakan elemen bilangan real. Berarti semua yang ada di sini merupakan anggota bilangan real. Oke, untuk pernyataan DF-nya, domain F-nya, bahwa di sini adalah anggota bilangan real semua ya. Nah, kemudian untuk yang GX-nya, kita lihat bahwa X besar sama dengan atau lebih sama dengan min 5. Nah, kita lihat posisi min 5-nya di mana? Nah, posisi min 5 di sini ya. Oke. Karena posisi min 5 di sini, maka karena ini lebih atau sama dengan, berarti ini ke kanan ya garisnya. Oke. Berarti yang menjadi irisan di sini adalah ini ya. Inilah yang termasuk dari irisannya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa DF ditambah G sama dengan X, di mana X besar sama dengan min 5, X merupakan anggota bilangan real. Oke. Nah, itulah untuk contoh soal domain pada penjumlahan. Nah, sekarang kita lanjut pada pengurangan. Nah, untuk pengurangan itu sendiri sama ya, yang berbeda itu hanya tandanya, di mana di sini berubah jadi tanda kurang. Nah, di sini sama, yaitu domain F beririsan dengan domain G. Nah, di sini ada contoh soal, di mana contoh soalnya jika diketahui Fx sama dengan 3 per X ditambah 2, dan Gx sama dengan akar X dikurang 3. Tentukan daerah asal dari F dikurang G X-nya. Nah, di mana kita ketahui di sini ada bentuk akar dan ada bentuk pecahan. Nah, untuk mencari domain itu sendiri, karena di sini adalah bentuknya pecahan ya, di mana ada penyebut dan ada pembilang, maka penyebut di sini tidak sama dengan 0. Nilainya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Ketika nilainya tidak sama dengan 0, ketika nilainya sama dengan 0, maka itu tidak terdefinisi. Jadi, nilai untuk penyebut itu sendiri atau nilai untuk X plus 2-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Kemudian untuk akar, di contoh sebelumnya kita sudah membahas tentang akar. Di mana ketika di sini akar, berarti nilainya harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya.
Jika diketahui fx sama dengan 3 per x ditambah 2, berarti kita harus cari dulu nilai fx-nya. Fx sama dengan x ditambah 2. Nah, di definisi tadi dijelaskan bahwa x tambah 2-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Berarti kita harus lihat dulu, membuktikan x ditambah 2 tidak sama dengan 0. Berarti x tidak sama dengan min 2. Nah, ketika kita peroleh seperti ini, maka bisa kita simpulkan bahwa df-nya adalah domain f-nya sama dengan x di mana x tidak sama dengan min 2 x elemen bilangan real. Oke, nah inilah untuk domain yang f-nya. Sekarang kita lanjut ke gx-nya. Untuk gx, oke, gx ini karena bentuknya adalah akar, maka tadi sudah dijelaskan bahwa besar atau sama dengan 0 ya. Berarti bisa kita tulis x dikurang 3 besar sama dengan 0. Nah, x berarti di sini jadinya positif 3 ya. Nah, karena kita sudah memperoleh x itu lebih atau sama dengan 3, maka dapat disimpulkan bahwa domain G-nya adalah domain G sama dengan x di mana x lebih atau sama dengan 3 x elemen R. Oke, berarti kita sudah peroleh ya. Untuk domain F dan domain G-nya sudah kita peroleh. Nah, sekarang kita masukin ke garis bilangan untuk melihat yang mana yang beririsan. Oke, di sini kita lihat bahwa untuk yang pertama ini tidak sama dengan min 2. Min 2-nya yang mana? Ini ya. Berarti tidak sama dengan min 2. Kemudian yang kedua, besar atau sama dengan 3. Berarti kalau besar sama dengan 3, maka titiknya ada di sini ya. Nah, karena besar sama dengan 3, berarti garisnya harusnya ke kanan. Berarti kita bisa tarik garis, gini ya garisnya. Berarti yang beririsan adalah di sini. Maka untuk domain ini sendiri diperoleh domain F dikurang G sama dengan X di mana X besar sama dengan 3 X elemen R. Maka diperoleh bahwa X-nya itu besar atau sama dengan 3, di mana X-nya merupakan anggota dari bilangan real itu sendiri. Oke, ini untuk contoh penjumlahan. Oke, sekarang kita lanjut di contoh perkalian. Nah, untuk perkaliannya itu masih sama, cuma yang berubah itu adalah tandanya. Berarti ketika mendapatkan soal seperti ini, bisa langsung kita kerjakan. Di mana yang diketahui adalah fx-nya ya. Fx 3x pangkat 2. Nah, seperti contoh tadi yang ada di bagian penjumlahan atau contoh yang pertama, sudah dijelaskan bahwa ketika nilainya bentuknya kuadrat, berarti itu tidak memiliki syarat. Semuanya adalah bilangan real ya. Berarti bisa langsung kita tuliskan domain F-nya. Berarti domain F sama dengan
X di mana X elemen bilangan real. Nah, ini untuk fx-nya. Sekarang kita lanjut ke gx-nya. Oke, karena di sini adalah bentuknya pecahan, maka gx ini tidak boleh sama dengan 0. Positif 4. Maka bisa diperoleh dg-nya adalah domain G sama dengan X di mana X tidak sama dengan 4, X elemen bilangan real. Maka sudah diperoleh ya, DF dan DG-nya sudah diperoleh. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa di sini merupakan nilai X-nya itu semua merupakan bilangan real ya. Berarti sama contoh yang tadi, berarti di sini sampai di sini ini merupakan bagian dari DF, domain F-nya. Tetapi di sini dijelaskan bahwa di DG itu tidak sama dengan 4. Karena di sini tidak sama dengan 4, berarti posisi 4-nya ada di sini ya. Oke, karena menyatakan tidak sama dengan 4, berarti garisnya seperti ini. Oke, ini tidak sama dengan 4. Maka dapat disimpulkan bahwa DG-nya adalah DF ditambah DG sama dengan X di mana X tidak sama dengan 4, X elemen bilangan real. Oke, maka kita peroleh ya bahwa di sini kali ya, DF dikali DG atau DF dikali G ya, sama dengan X di mana X tidak sama dengan 4 dan semuanya merupakan anggota bilangan real. Oke, itulah contoh untuk perkalian. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang keempat, yaitu tentang domain hasil pembagian. Nah, untuk pembagian itu sendiri, di sini sudah ada rumusnya ya, di mana kita lihat bahwa DF irisan DG itu, di mana X-nya GX ini tidak sama dengan 0. Maka, jika diketahui Fx 3x pangkat 2 dan Gx, berarti kita cari dulu nih, kita kembali mencari fx-nya terlebih dahulu. Nah, karena di sini masih menggunakan kuadrat, berarti ini bisa diperoleh. Karena di sini menggunakan kuadrat, maka untuk df-nya diperoleh X, di mana X merupakan anggota bilangan real. Ingat ya, kalau misalnya faktor di sini berarti itu tidak memiliki syarat. Kita bisa langsung menuliskan domainnya, bahwa domainnya ini merupakan anggota atau elemen bilangan real. Nah, sekarang kita mau mencari GX-nya. Oke, di sini GX-nya adalah X dikurang 3. Karena di sini juga merupakan tidak ada syarat tertentu, maka bisa dituliskan DG sama dengan X anggota bilangan real. Nah, kita sudah memperoleh domain G-nya. Namun, di sini dijelaskan bahwa di mana GX ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, bagaimana cara untuk menentukan GX-nya? Bahwa ini tidak sama dengan 0. Berarti X dikurang 3
tidak sama dengan 0. Maka X tidak sama dengan 3. Nah, karena di sini tidak sama dengan 3, maka diperoleh DG DF per G sama dengan X di mana X tidak sama dengan 3, X adalah bilangan real. Nah, di sini kita sudah memperoleh ya bahwa X-nya ini tidak sama dengan 3. Berarti untuk garis bilangannya itu sendiri, karena tidak sama dengan 3, berarti di sini tidak ada yang sama dengan 3, berarti garisnya ini ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Nah, itulah untuk domain hasil pembagian. Karena kita sudah membahas tentang domain hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, nah sekarang kita masuk ke soal latihan. Oke, untuk soal yang pertama, di sini diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dan akar x ditambah 2. Nah, kita mau menentukan daerah asal. Daerah asal adalah domain ya. Berarti di sini kita mau menentukan daerah asalnya dan sudah ditentukan bahwa f ditambah g. Berarti ini penjumlahan ya. Daerah asal ini adalah domain. Nah, kita mau mencari domain f ditambah g-nya. Berarti kita harus cari fx-nya terlebih dahulu. Oke, karena di sini adalah faktor, di mana tadi kita sudah menjelaskan bahwa ketika itu faktor berarti tidak ada syarat tertentu. Berarti itu merupakan elemen atau anggota bilangan real. Berarti DF sama dengan Oke, diperoleh ya bahwa DF ini merupakan anggota bilangan real. Sekarang kita ke GX-nya. Karena GX ini adalah bentuknya akar, di mana akar itu lebih atau sama dengan 0. Oke, karena di sini bentuknya akar, berarti kita harus membuktikan terlebih dahulu X ditambah 2 besar atau sama lebih dari 0, berarti X lebih besar min 2. Ingat ya, kalau misalnya pindah ruas, berarti ketika di sini positif, di sini jadinya negatif. Maka diperoleh DG-nya adalah DG sama dengan X di mana X besar atau sama dengan min 2. Sama dengan min 2, X elemen bilangan real. Nah, inilah untuk contoh nomor 1 ya. Nah, di mana karena di sini kita mau melihat irisannya, kita bisa melihat irisannya dengan menggunakan garis bilangan. Atau bisa juga kita menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu DF ditambah G sama dengan DF irisan DG. Berarti kalau modelnya seperti ini, bisa langsung kita kalikan dengan memasukkan nilai DF-nya. Di mana nilai DF-nya adalah X, di mana X elemen bilangan real, kemudian beririsan dengan X di mana X ini beririsan dengan X di mana X besar atau sama dengan min 2, X elemen bilangan real. Bisa juga kalau kita mau tuliskan seperti ini ya.
Kalau misalnya kita mau menggunakan garis bilangan, karena di sini adalah min 2, ini garis bilangannya. Nah, karena semuanya ini memenuhi untuk anggota bilangan real itu sendiri, berarti dari sini sampai sini itu memenuhi. Dari sini sampai sini itu memenuhi ya. Tapi di min 2 ini lebih besar atau sama dengan min 2. Misalnya di sini min 2, berarti lebih besar atau sama dengan min 2, garisnya ini ke kanan. Nah, ketika garisnya ke kanan, maka yang beririsan adalah di garis ini ya. Atau bisa dituliskan yang ini. Oke, itulah untuk soal yang pertama. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Nah, di sini masih membahas tentang seperti tadi ya, kita mau mencari fungsinya, tapi di mana di sini domainnya itu dikurangi. Kalau sebelumnya itu penjumlahan, sekarang kita mau mengurangkan. Nah, yang pertama harus dilakukan sama, kita tetap mencari fx-nya terlebih dahulu. Berarti fx sama dengan X ditambah 4 per 3. Oke, karena di sini dilihat bentuknya pecahan ya. Kalau misalnya di sini bentuknya pecahan, terkait aturan yang ada, maka ini tuh tidak boleh sama dengan 0. Tetapi karena di sini bukan merupakan variabel X, 3 di sini bukan variabel X, maka bisa langsung kita tulis bahwa tidak ada aturan tertentu ya. Maka X di mana X elemen bilangan real. Oke. Nah, sekarang kita mencari GX-nya. Oke, karena di sini GX-nya 2 per X dikurang 1. Nah, karena di sini ada variabel X, berarti ini X dikurang 1 ini tidak boleh sama dengan 0. Maka kita harus membuktikan terlebih dahulu. X dikurang 1 tidak sama dengan 0. Berarti X tidak sama dengan 1. Maka diperoleh untuk DG-nya itu sendiri, X di mana X tidak sama dengan 1, X elemen bilangan real. Oke, nah sekarang kita masuk ke garis bilangannya. Berarti untuk garis bilangan itu sendiri, nah karena di sini merupakan anggota bilangan real semua, berarti kita ke angka satunya saja. Misalnya di sini 1 ya, berarti kalau tidak sama dengan 1, berarti garisnya gini ya. Oke. Karena di sini menjelaskan bahwa semua anggotanya adalah bilangan real, berarti dari sini sampai sini itu adalah domain F-nya. Untuk domain G-nya itu sendiri dijelaskan bahwa X itu tidak sama dengan 1. Berarti kalau tidak sama dengan 1, kita mengambil nilai di antara 1 yang lebih besar dari 1 atau yang kurang dari 1. Nah, itulah untuk DF, domain F, dan domain G dalam soal yang kedua ini. Nah, di sini kita bisa membuktikan apakah benar bahwa X ini tidak sama dengan 1. Oke, kita buktikan dulu ya. Oke, untuk pembuktian itu sendiri, diketahui bahwa gini ya, berarti untuk soalnya dapat dituliskan X ditambah 4 per 3 ya, dikurang 2X dikurang 1. X ditambah 4 dikurang 2X
2 per X dikurang 1. Nah, ketika modelnya seperti ini dan kita mau membuktikan karena ini bentuknya adalah pecahan, berarti bisa kita kali silang. Yaitu X ditambah 4 dikali X dikurang 1. Kemudian per 3X dikurang 1 ya. Nah, di sini sudah kita peroleh. Berarti ini kita kali ke sini. X dikali X berarti X pangkat 2. X dikali min 1 adalah min X. 4 dikali X adalah 4X. Ditambah 4X. Kemudian 4 dikali min 1 berarti hasilnya adalah min 4. Nah, karena kita sudah memperoleh hasilnya, ini kita langsung urutin aja yang memiliki variabel. Yang memiliki variabel itu ada yang pangkat 2 ya. Berarti X2. Nah, di sini min X, di sini ada 4X. Berarti min X ditambah 4X jadinya positif 3X. Sorry, ini penyebutnya belum dikalikan ya. Oke, karena kita belum mengalihkan penyebutnya. 3X, berarti di sini 3X dikurang 3. 3 dikali 1 itu min 3. Maka di sini diperoleh, kita gabungkan semua yang memiliki variabel. Berarti X2 dikurang, min X ditambah 4X itu jadinya 3X ya. Berarti dikurang min 10 atau min 10. Nah, 3X per 3. Maka diperoleh ya bahwa F DF dikurang G, bahwa diperoleh X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 10 per 3X dikurang 3. Nah, karena kita mau melihat apakah ini betul tidak sama dengan 0, berarti saya tuliskan di sini saja, yaitu 3X dikurang 3. Ini tidak sama dengan 0. Apakah terbukti? 3X tidak sama dengan 3. Berarti X tidak sama dengan 1. Maka terbukti ya bahwa X-nya itu tidak sama dengan 1. Oke, itulah pembahasan kita hari ini, di mana kita belajar tentang domain ya, atau daerah asal. Di mana untuk menentukan daerah asal itu ada operasi yang perlu diperhatikan, ada rumus-rumus yang perlu diingat. Semoga setelah membahas soal-soal ini, adik-adik paham dengan materi-materi untuk menentukan domain atau aljabar fungsi dalam fungsi komposisi dan inverse itu sendiri. Nah, itulah materi untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga ini bisa membantu adik-adik ke depannya dalam menyelesaikan soal TKA. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.